Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita patut bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bisa bertemu pada perkuliahan kita yang kedua melalui video pembelajaran kita. Bahwa pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kedudukan ilmu pertanian dalam Islam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ini adalah merupakan lanjutan dari perkuliahan kita pada pekan yang lalu. Yang lalu itu menyangkut pendahuluan, dan sekarang kita berbicara kepada hal yang penting juga untuk kita jelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan ilmu pertanian, yaitu kedudukan ilmu pertanian di dalam Islam. Nah, di sini kita bicara tentang landasan teologis ilmu pertanian itu sendiri. Bahwa kalau kita berbicara tentang ilmu pertanian, tentu tidak bisa kita lepaskan dengan ajaran Islam, karena di dalam ajaran Islam juga sudah banyak disebut tentang ayat-ayat tentang air hujan, di mana dengan hujan turun kemudian menyebabkan tempat tersebut tumbuh tanaman-tanaman dengan subur, kehidupan bisa bersemi kembali dan seterusnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh, dan pemahaman kita terhadap ilmu pertanian ini juga merupakan bagian daripada pemahaman kita tentang agama kita, yang tentu saja kita meyakini bahwa Islam adalah merupakan ajaran yang sempurna. Jadi yang ditekankan di sini ini adalah tentang perlunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki, kesehatan, kesempatan. Kita menikmatinya dengan gratis. Maka kita harus senantiasa mensyukur nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah selalu berpikir. Kenapa kita harus selalu berpikir? Karena pemikiran adalah salah satu karunia Allah yang diberikan kepada manusia, yang menyebabkan manusia berbeda dengan hewan atau binatang. Nah, jadi kalau manusia tidak berpikir atau tidak menggunakan pemikirannya untuk membawa kemanfaatan dalam kehidupan manusia, maka manusia kehidupannya akan sama dengan hewan atau binatang. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa merangsang manusia, merangsang otak manusia untuk digunakan dengan selalu pertanyaan-pertanyaan pada apakah kamu berpikir, apakah kamu yakin, apakah kamu selalu ingat, afala tatadzakarun, afala ta'qilun, afala ta'qilu, menggunakan akal pemikiran demi untuk mencapai atau mendapatkan kebenaran atau mencapai kehidupan yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi manusia tidak putus-putusnya berpikir, mengadakan penelitian sehingga menemukan hal-hal yang baru, menemukan pendekatan-pendekatan baru, teknologi-teknologi baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sampai pada yang ketiga, maka sebagai wujud daripada kita selalu bersyukur, kita selalu berpikir, maka kita harus wujudkan dengan selalu beriman, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena itu adalah merupakan wujud dari kita yang selalu bersyukur, kita yang selalu berpikir. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala
menjadikan alam dan kekayaan ada di dalamnya untuk kepentingan manusia. Termasuk tanah, di mana kita berpijak, di mana kita bisa menanam berbagai macam tanaman, menjalankan aktivitas berbagai macam di dalamnya. Itu adalah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah ilahi. Air. Dengan adanya air, tanaman-tanaman yang tadinya mati setelah disirami oleh hujan, maka dia bisa tumbuh kembali. Manusia yang kehausan setelah minum air, maka dia akan hilang rasa dahaganya. Dan berbagai macam fungsi air yang lain, antara lain tubuh manusia saja ini, tubuh kita saja ini, sekitar 60% adalah air. Kurang sedikit saja airnya dalam tubuh kita, misalnya tinggal 50%. Apalagi di bawahnya kita akan mengalami namanya kekurangan air atau dehidrasi. Dengan air kita bisa minum, dan tanaman bisa hidup, hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Udara adalah gratis. Kalau kita tidak ada udara, kita mungkin tidak bisa hidup. Kalau udara kita beli, maka mungkin gaji kita tidak mampu akan membeli udara. Walaupun gaji kita ratusan juta, 1 miliar, kalau tidak ada udara, itu semua tidak ada artinya. Udara memiliki berbagai macam kemanfaatan, dan seterusnya. Semua itu Allah siapkan atau berikan gratis kepada kita manusia. Sehingga bersyukur dan beribadah kepadanya adalah salah satu cara untuk kita menghormati atau menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Memanfaatkan alam ini bisa mengekstrak, kita bisa menghasilkan tanaman, bisa menghasilkan tumbuhan untuk kehidupan manusia. Kemudian manusia mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah merupakan cara menghormati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kalau kita bisa melihat bagaimana ajaran agama Islam tentang pertanian, misalnya kita bisa lihat dari anjuran Nabi tentang bercocok tanam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Ahmad, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani, lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya, kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Jadi kalau kita punya tanaman, kemudian ada hewan yang memakannya, ada manusia yang kebetulan pada saat itu dia membutuhkan untuk mengkonsumsinya, dan ada manfaat-manfaat yang lain, misalnya menghasilkan oksigen sehingga membuat udara segar, membuat manusia bisa bernapas. Nah, itu adalah merupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita melalui aktivitas kita berkebun dan bertani. Nah, ini adalah merupakan nilai ibadah bagi kita, sehingga kita tidak boleh kikir dari pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena itu bukan milik kita, tapi pemberian tersebut adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain menyebutkan, kalaupun kiamat datang lalu di tangan seorang muslim tergenggam sebatang tunas tanaman, maka hendaklah ia menanamnya selagi sempat, karena demikian itu terhitung pahala baginya. Jadi bagi kita umat Islam, di sini Rasulullah SAW mengajarkan, kalau pun besok ada kiamat, kita menanam tanaman itu, kita tanam. Kenapa? Karena dalam satu hari antara kita menanam dengan tanaman tersebut dengan kiamat, boleh jadi ada kemanfaatan yang didapat, yang itu menjadi pahala bagi kita. Artinya dalam waktu yang singkat saja kita
ditekankan untuk menanam. Karena akan menjadi nilai pahala bagi kita. Jadi dimensi pertanian dalam ajaran Islam bagi kita umat Islam bukan hanya berdimensi dunia, tetapi juga berdimensi akhirat. Jadi ini yang harus kita pahami. Bagi kita mahasiswa agribisnis di Universitas Muhammadiyah Buton ini perlu memahami bahwa ketika kita beraktivitas menjadi pengusaha, menjadi petani, dan seterusnya di bidang pertanian, maka itu di samping kita memberikan kemanfaatan kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita, juga memberikan kemanfaatan kepada diri kita pada kehidupan di akhirat nanti, karena itu akan memberikan pahala bagi kita. Dia adalah merupakan amal jariah. Amal jariah itu amal yang kita petik hasilnya meskipun kita sudah meninggal. Nah, itu pahalanya tetap mengalir terus. Nah, bukankah kita ingin menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat? Tentu itu kita semua insya Allah akan setuju. Selanjutnya, bahwa capaian kemajuan pertanian dalam Islam tentu kita bisa banyak baca di dalam sejarah. Nah, salah seorang bernama Jasir Abu Safi, beliau menyebut upaya-upaya serius dalam bidang ini telah meninggalkan cetak biru ilmu agrikultur atau ilmu pertanian. Agrikultur ini ilmu yang menyangkut bagaimana mendapatkan pangan dengan melakukan kegiatan usaha di bidang melalui tanaman maupun melalui peternakan. Sistem irigasi itu sudah diajarkan, sudah dilaksanakan di dalam Islam, dalam sejarahnya. Perawatan sungai, kebijakan reformasi agraria yang memberi hak milik bagi siapapun yang telah menghidupkan lahan tersebut telah dikenal dan diimplementasikan sejak dulu di dalam Islam. Jadi di sini kalau di dalam Islam itu kalau orang memiliki tanah kemudian tidak dimanfaatkan sekitar 3 tahun, dibiarkan tanah tersebut menjadi tanah yang tidak berguna, maka akan dialihkan kepada orang lain yang bisa memanfaatkan atau bisa menggunakannya. Lanjut, beberapa literatur yang menegaskan kemajuan bidang pertanian di tangan Muslim, yaitu kitab Al-Filah karya Ibnu Awam, kemudian diterjemah dalam bahasa Spanyol oleh Joseph Antonio Benqueri. Nah, menurut para ahli menilai kitab ini dinilai berkontribusi besar bagi perkembangan agronomi. Agronomi itu ilmu budidaya. Misalnya membudidayakan tanaman itu agronomi. Ada lagi Al-Mukhassas karya Ibnu Sidah yang membantu kemajuan pertanian dari sisi kebahasaan. Karena menjadi sumber rujukan bagi ilmu anatomi tanaman. Ada juga Zuhri Idrisi telah memetakan literatur karya ilmuwan muslim dalam bidang pertanian dan seterusnya. The Muslim Agricultural Revolution. Nah, inilah beberapa cerita atau beberapa manfaat dalam sejarah tentang ilmu pertanian yang dikembangkan oleh Muslim. Dan kali ini saja video pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.